Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan saya, Kak Nadia, yaitu sebagai tentor matematika kalian. Pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal UNKP tahun lalu. Jangan lupa dikerjakan ya, karena soal-soal tersebut sudah ada dalam aplikasi Aku Pintar. Oh ya, untuk kalian yang mungkin masih bingung dengan penjelasan Kak Nadia, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, diketahui data 762P34. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya, banyak nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli adalah. Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui sebuah data, yaitu 7, 6, 2, P, 3, dan 4. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya, banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari susunannya. Susunannya yang mungkin yaitu yang pertama di sini P 2, 3, 4, 6, 7 atau 2 P 3, 4, 6, 7 yang akan menghasilkan nilai P yang sama. Nah, karena di sini rata-rata dari data tersebut itu sama dengan mediannya. Untuk rata-rata yaitu jumlah dari data tersebut dibagi dengan banyaknya data. Jumlahnya yaitu di sini P ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah 6 sama dengan 15, 15 ditambah 7 sama dengan 22. Dibagi dengan banyaknya data. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Nah, sama dengan mediannya. Nah, mediannya di sini yaitu antara 3 dengan 4. Sehingga di sini 3 ditambah 4 dibagi 2. Untuk itu, P ditambah 22 sama dengan 6, kita pindahkan ruas, dikali dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 per 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga di sini P ditambah 22 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Itu P nilainya sama dengan 21 dikurangi 22 itu sama dengan negatif 1. Nah, karena di sini P bilangan asli, maka di sini P sama dengan negatif 1 tidak memenuhi. Nah, untuk susunan yang kedua, yaitu 2, 3, P, 4, 6, 7, atau 2, 3, 4, P, 6, 7 dengan P nilai yang akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, di sini untuk rata-ratanya sama, P ditambah 22 dibagi dengan 6 sama dengan. Nah, untuk mediannya di sini yaitu di antara P dan 4 atau 4 dan P. Sehingga di sini mediannya P ditambah 4 dibagi 2. Sehingga di sini P ditambah 22 sama dengan 6 dikali dengan P ditambah 4 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sehingga di sini P ditambah 22 sama dengan
3 dikali P yaitu 3P ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini 22 dikurangi 12 sama dengan 3P dikurangi P. Nah, sehingga untuk nilai P-nya sama dengan 2P sama dengan 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Nah, P sama dengan 5. Nah, karena 5 merupakan bilangan asli sehingga 5 memenuhi. Nah, untuk selanjutnya di sini susunan yang mungkin yaitu 2, 3, 4, 6, P, 7 atau 2, 3, 4, 6, 7, P dengan syarat menghasilkan nilai P yang sama. Nah, untuk rata-ratanya sama di sini yaitu P ditambah 22 per 6 sama dengan, nah untuk mediannya di sini yaitu di antara nilai 4 dan 6. Nah, sehingga di sini 4 ditambah 6 dibagi 2. Nah, sehingga P ditambah 22 sama dengan 6 dikali 4 tambah 6 yaitu 10. 10 per 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sehingga untuk nilai P-nya di sini sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 dikurangi 22. Ya, P sama dengan 8. Nah, karena P sama dengan 8 merupakan bilangan asli, maka untuk nilai P sama dengan 8 memenuhi. Nah, sehingga banyaknya nilai P yang mungkin untuk bilangan P bilangan asli adalah sebanyak 2, 5 dengan 8. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang B, 2. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Pada soal ini diketahui 7 larutan, di mana larutan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 4 larutan P dan 3 larutan Q. Nah, jika larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, banyak cara untuk memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q. Nah, untuk masalah ini kita akan menggunakan cara yaitu kombinasi. Banyak cara sama dengan kombinasi dari P yaitu 4, 2 dikali dengan kombinasinya Q yaitu 3, 1. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial kali dengan 2 faktorial kali dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 1 faktorial dengan 1 faktorial sama dengan 4 faktorial yaitu di sini 4 dikali dengan 4 dikali dengan 2 faktorial per 4 dikurangi 2 yaitu 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial di sini yaitu 3 dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan di sini terdapat
2 faktorial bisa kita bagi atau kita coret, dan di sini juga ada terdapat 2 faktorial. Ini kita coret. Untuk selanjutnya di sini, karena di sini terdapat 2 faktorial yaitu 2 dikali 1, sehingga 2 faktorial nilainya yaitu 2. Nah, 4 dibagi 2 yaitu 2. Untuk 1 faktorial yaitu nilainya 1, sehingga di sini 2 dikali 3, 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sehingga banyak cara untuk memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah 18 cara. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu D, 18 cara. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh, dalam waktu 30 detik. Coba kalian kerjakan dulu ya. Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Pada soal ini kita akan menggunakan rumus kombinasi untuk mencari banyaknya cara menempatkan pemain lain ke dalam regu. Nah, di sini banyak cara sama dengan kombinasi 9, 3 dikali dengan kombinasi 6, 3 dikali dengan kombinasi 3, 3. Nah, 9 sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Dan 9 faktorial itu sama dengan 9 dikali dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 itu sama dengan 6 faktorial dikali dengan 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3 faktorial dikali 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. 0 faktorial itu sama dengan 1 dikali dengan 3 faktorial. Sama dengan, di sini kita hitung 6 faktorial bisa kita coret. 9 dibagi 3 sama 8 dibagi 2 sama dengan 4. Faktorialnya di sini kita coret. 3 kali 2 kita coret dengan 6. Di sini 3 faktorialnya kita coret. Nah, sehingga di sini 3 dikali 4 dikali 7 dikali 5 dikali 4 dikali 1 sama dengan 1680. Nah, sehingga banyak cara menempatkan pemain lain ke dalam regu adalah 1680 cara. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang D, 1680 cara. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh, dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya.
Untuk pertanyaannya, peluang diperoleh dua telepon genggam rusak pada dua pengujian yang pertama adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yaitu tentang peluang. Nah, ini diketahui sebuah toko seluler terdapat 10 genggam telepon genggam dalam kondisi baik dan 2 telepon genggam dalam kondisi rusak. Nah, yang di sini ditanyakan yaitu peluang diperoleh 2 telepon genggam yang rusak pada 2 pengujian yang pertama. Nah, sehingga di sini kita akan mencari peluang untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak. Nah, pada pengambilan pertama. Untuk pengambilan pertama di sini yaitu untuk yang rusak di sini jumlahnya 2 per totalnya yaitu 10 ditambah 2 yaitu 12 sama dengan 2 dibagi 12 yaitu 1/6. Nah, untuk selanjutnya di sini peluang yang diperoleh untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak pada pengambilan kedua. P2 sama dengan, nah karena di sini pengambilan kedua sehingga untuk pengambilan 1 tidak dikembalikan. Nah, sehingga di sini sisanya 1/12 dikurangi 1 yaitu 11. Nah, untuk peluang yang kedua yaitu 1/11. Selanjutnya di sini sehingga P1 dan P2 sama dengan 1/6 dikali dengan 1/11. Dan 1 dikali 1 yaitu 1/6 dikali 11 yaitu 66. Sehingga di sini peluang yang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada 2 pengujian yang pertama adalah 1/66. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu C. 1/66. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk tonton video yang satu ini. Sobat Pintar, gimana sih membaca grafik kuadrat? Nih, Kak Nadia punya tips dan triknya loh. Yuk simak! Yang pertama, grafik terbuka. Grafik terbuka ini ada 2 jenis. Grafik terbuka ke atas dan ke bawah. Ciri-cirinya, kalau nilai A lebih dari 0, maka grafik tersebut terbuka ke atas. Sedangkan, kalau nilai A kurang dari 0, maka grafik tersebut terbuka ke bawah. Yang kedua, titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Sedangkan jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C berada pada X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, titik potong pada sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di titik 0, C. Yang kelima, titik sumbu X. Grafik kuadrat memotong sumbu X di titik Y sama dengan 0 akan membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akar persamaan tersebut adalah absis dari titik potong.
Oleh karena itu, nilai dari diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X seperti yang di samping ini. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, tabel berikut menyajikan data nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas 12. Rata-rata nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas tersebut adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yang ditanyakan yaitu rata-rata nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas tersebut. Nah, ini sudah diketahui tabel penyajian data nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas 12. Nah, sebelumnya kita akan mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Atau kita simpulkan dengan XI. 40 hingga 44 nilai tengahnya yaitu 42. 45 sampai 49 yaitu 47. 50 hingga 54 nilai tengahnya 52. 55 hingga 59 nilai tengahnya yaitu 57. Dan untuk 60 hingga 64 nilai tengahnya yaitu 62, dan untuk kelas 65 hingga 69 nilai tengahnya yaitu 67. Ini terdapat frekuensi 2, 8, 15, 10, 5, dan 10. Jumlah frekuensinya di sini yaitu 50. Untuk frekuensi dikali dengan XI di sini sama dengan 42 dikali dengan 2 yaitu 84. Di sini untuk 47 dikali dengan 8 yaitu 376. Nah, untuk 52 dikali dengan 15 yaitu 780. Dan untuk 57 dikali dengan 10 yaitu 570. Dan untuk 62 dikali dengan 5 yaitu 310. Dan untuk 67 dikali dengan 10 yaitu 670. Nah, ini kita jumlahkan sehingga menjadi 2790. Nah, untuk rata-rata rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi dengan sigma F, atau jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, sama dengan sigma F kali XI, yaitu di sini 2790 dibagi dengan 50. Nah, sama dengan 2790 dibagi dengan 50 sama dengan 55,8. Nah, sehingga rata-rata nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas tersebut adalah 55,8. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang B, 55,8. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, histogram berikut yang menyatakan data nilai tes peserta didik kelas 11. Median dari data tersebut adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas.
Nah, pada soal ini diketahui histogram yang menyatakan data nilai tes peserta didik kelas 11. Nah, untuk pertanyaannya, di sini kita akan mencari median dari data tersebut. Nah, sebelum kita mencari median, kita akan mencari banyaknya data terlebih dahulu. Banyaknya data di sini disimbolkan dengan N. N sama dengan 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10 ditambah dengan 6. Ya, banyaknya data di sini sama dengan 5 ditambah 4 yaitu 9, 9 ditambah 5 yaitu 14, 14 ditambah dengan 10 yaitu 24, 24 ditambah 6 sama dengan 30. Nah, ya, banyaknya data di sini yaitu 30. Nah, kita ke median, kita akan mencari letak data median tersebut. Nah, carinya yaitu dari setengah N. Sehingga di sini setengah dikali dengan 30 sama dengan 30 dibagi dengan 15. Sama dengan 15. Nah, data mediannya terletak data ke-15. Nah, data ke-15 yaitu di sini kita akan mencari frekuensinya di sini. 5 ditambah 4 yaitu 9, 9 ditambah 5 yaitu 14. 14 ditambah 10 yaitu 24. Sehingga data ke-15 itu terletak pada kelas 70 hingga 80. Nah, letaknya yaitu di sini, median. Nah, frekuensi sebelumnya jumlahnya yaitu 5 ditambah 4 yaitu 9 ditambah 5 yaitu 14. Sehingga FK atau frekuensi sebelumnya yaitu 14 dan untuk frekuensi mediannya di sini yaitu 10. Frekuensinya yaitu 10 dan untuk frekuensi 14. Nah, untuk mencari tepi bawah UTB sama dengan yaitu 69,5. Untuk panjang kelas atau I sama dengan 79,5 dikurangi dengan 69,5 sama dengan 10. Nah, setelah semua baru kita mencari median. Untuk rumus median yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi dengan frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Tepi bawahnya di sini yaitu 69,5 ditambah dengan yaitu 15 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 14 dikali dengan frekuensi tersebut yaitu 10 dikali dengan panjang kelas yaitu 10. 10 dibagi dengan 10 bisa 1. 15 dikurangi 14 yaitu 1. Sehingga di sini 69,5 ditambah 1 sama dengan 70,5. Nah, sehingga median dari data tersebut adalah 70,5. Dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang A, 70,5. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, diketahui data 26714. Varians data tersebut adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, yang ditanyakan yaitu varians data.
Varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Sebelum itu kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. X bar sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4 dibagi dengan jumlah data, yaitu di sini 5. Sama dengan 2 ditambah 6, 8, 8 ditambah 7, yaitu 15, 15 ditambah 1, 16, 16 ditambah 4, yaitu 20, 20 dibagi 5, sama dengan 4. Nah, sehingga di sini rata-ratanya yaitu 4. Nah, untuk rumus varians yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari X dikurangi X bar kuadrat per N, banyaknya data, sama dengan di sini 2 dikurangi dengan rata-rata itu 4 kuadrat ditambah dengan 6 dikurangi kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 kuadrat ditambah 1 dikurangi 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat per 5, sama dengan 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2, negatif 2 kuadrat yaitu 4, ditambah 6 dikurangi 4 yaitu 2, 2 kuadrat yaitu 4, ditambah dengan 7 dikurangi 4 yaitu 3, 3 kuadrat sama 9, tambah dengan 1 dikurangi 4 yaitu negatif 3, negatif 3 kuadrat sama 9, tambah dengan 4 dikurangi 4 yaitu 0, 0 kuadrat sama dengan 0 per 5, sama dengan 4 ditambah 4 yaitu 8, 8 ditambah 9 sama dengan 8 ditambah 9 sama dengan 17, 17 ditambah 9 sama dengan 26, 26 tambah 0 sama dengan 26, 26 dibagi 5 sama dengan 5,2. Nah, sehingga varians data tersebut adalah 5,2. Dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu A, 5,2. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu ingat terus untuk tonton video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.